Bismillah, Assalamualaikum. Setelah kemarin menceritakan hari ke-23, kita masuk kejadian aneh di hari ke-24. Untuk teman-teman yang belum menyimak bagian pertamanya, teman-teman bisa lihat di deskripsi ya, linknya. Atau bisa dilihat di pojok kanan layar atas, tinggal disentuh saja. Dan ini dia, teror hari ke-24. Pak Badri pulang ke rumah sambil membawa makanan kesukaan Evan. Setelah sekian lama tak berkunjung ke rumah, Pak Badri terkejut melihat tubuh Evan yang agak kurus. "Maya, Evan belum makan?" tanya Badri. "Sudah mas, dia kemarin baru sakit," ucap Maya. "Sakit? Sakit apa?" tanya Badri. "Entah mas, tapi tubuhnya panas sekali. Mungkin Evan perlu istirahat," ucap Maya. "Agung kemana?" tanya Badri. "Dia masih lembur sampai besok. Kemarin datang hanya mengecek keadaan kami di rumah," jelas Maya. "Oh begitu. Abah dan Mbak Uti, di mana mereka?" tanya Badri. "Abah masih keluar, Mbak Uti ada di kamar. Tumben dia tidak keluar." "Mas, saya boleh bertanya?" "Silahkan. Apa yang ingin kau tanyakan, Mai?" "Ini mengenai Ranti." "Ranti? Apakah rumah ini milik Ranti?" "Tidak, ini rumah milik Abah dan Bauti." "Kenapa memangnya, Mai?" jelas Badri. "Apakah Ranti mempunyai simpanan khusus yang berharga?" tanya Maya. "Setauku dia pernah membawa Evan ke sebuah perusahaan asuransi. Mungkin itu alasannya Evan sangat berharga." "Asuransi?" Maya heran. "Benar, apa memangnya Mai?" "Oh begitu, tidak apa-apa mas. Saya hanya bertanya mengenai itu." "Mengenai apa?" "Ranti masih meneror kita semua," jelas Maya. Badri terkejut mendengar hal itu. Dalam benaknya, apakah menutup sumur itu tidak berpengaruh sedikit pun? "Tidak mungkin. Bukannya sumur udah ditutup, Mai?" tanya Badri. "Ini bukan masalah sumur tempat kemunculan pertama Ranti, tapi dia juga barusan muncul di dua tempat yang berbeda." "Dua tempat yang berbeda?" "Satu di kamar mandi, dan satunya lagi di kamar Evan. Aku juga tidak paham mengapa Ranti sangat berambisi untuk mendapatkan Evan dan membawanya ke alam lain," ucap Maya. "Tunggu, alam lain?" tanya Badri. "Ada beberapa kejanggalan mengenai kemunculan Ranti yang terus-menerus meneror kita semua. Itu dikarenakan ada urusan duniawinya yang belum selesai. Karena itu, subuh tadi aku bertanya kepada Mbak Uti, namun tak ada jawaban sama sekali," jelas Maya. "Setauku bukan begitu," Maya terdiam. "Jika memang Ranti meneror kita karena alasan seperti itu dan berambisi membawa Evan, kemungkinan apa yang dipikirkan oleh Mbak Uti adalah mengenai satu hal. Mbak Uti mempunyai rahasia tersendiri mengenai kematian Ranti." "Itu maksudku, Mbak Uti adalah kuncinya." "Nanti aku coba hubungkan kepada Mbak Uti dan yang lainnya. Sekarang aku ingin beristirahat bersama Evan. Tolong jangan bocorkan ini dulu. Kita perlu mengorek lebih dalam apa-apa saja yang sedang disembunyikan oleh Mbak Uti." "Siap mas." Hari ke-25, tepat di malam Jumat, seluruh keluarga berkumpul di ruang tamu untuk membahas mengenai kejadian kemunculan Ranti. Tentu saja topik ini menjadi pembahasan yang sangat hangat. "Maya, apa yang kau lihat di kejadian kemarin?" tanya Badri. "Ranti ingin mengambil Evan mas. Dia muncul tepat di kamar mandi dan kamar Evan. Aku melihat sisi kemarahan dalam diri Ranti hingga saat ini," jelas Maya. Mbak Uti hanya menyimak penjelasan dari Maya. Begitu juga dengan Abah. Keduanya tampak membisu ketika Maya menjelaskan mengenai kemunculan Ranti yang menjadi sebuah momok menakutkan di rumahnya. "Aku hanya perlu mengetahui ketika kematian Ranti, Mbak Uti dan Abah Salim adalah orang pertama yang menemukannya. Sedangkan aku bersama Mas Agung serta Mas Badri berada di luaran.
apa penyebab utama kematian Ranti? Tanya Maya. Mbah Uti berdehem. Dia tampak serius menjawab pertanyaan Maya. Kau tahu, Ranti meninggal karena penyakit bawaannya, stroke. Jelas Mbah Uti. Mengapa wajahnya sangat hancur berantakan? Tanya Maya. Kau tak perlu tahu detailnya. Intinya dia terjatuh, lalu wajahnya menabrak pinggiran sumur. Darahnya mengalir deras. Jelas Mbah Uti. Berarti kematian Ranti bukan karena stroke? Tanya Maya. Mengapa kalian memperdebatkan kematian Ranti? Tanya Abah. Aku hanya... Tutup mulutmu Maya. Kamu telah merendahkan Mbak Uti yang sebagai mertuamu sendiri. Ucap Abah. Merendahkan? Tanya Maya. Mah, sudahlah. Ucap Agung. Tunggu Pak. Aku ingin mengetahui argumen dari Mbak Uti dan Abah. Setelah itu aku akan diam. Apa maksudnya merendahkan? Tanya Maya. Kau benar-benar mantu yang kurang ajar. Ucap Mbak Uti. Bah, Maya hanya... Kau salah memilih istri Agung. Dan dada Maya seperti tertusuk puluhan pisau. Dengan seketika raut wajah Maya berubah menjadi merah dan penuh amarah. Maksud Bah aku ini istri kurang ajar apa? Tanya Maya. Sudah. Kita tak perlu berulang-ulang membuat keributan yang sama. Tolong jelaskan Bah mengenai kematian Ranti. Badri berhasil menenangkan keadaan. Tampaknya Mbah Uti sudah tidak nyaman dengan kelakuan buruk Maya, baik terhadapnya maupun kepada Abah. Aku akan menjelaskan mengenai Nyatus Dino. Apakah kau tahu itu tentang Nyatus Dino? Tanya Abah. Maksudnya 100 hari setelah kematian Ranti, Bah? Tanya Badri. Bukan. Akan tetapi sebelum Ranti meninggal, dia bergumam. Aku akan membuktikannya di hari ke-100. Begitu kira-kira. Jelas Abah. Musyawarah keluarga berada di puncaknya ketika Agung mengemukakan pendapat. Itu artinya Ranti akan menunjuk kebenaran dari misteri kematiannya? Tanya Agung. Memang aneh, tak ada satupun keluarga yang mengetahui dengan jelas kematian Ranti saat itu. Mbah Uti dan Abah berpendapat bahwa mereka berdua telah menemui Ranti dalam keadaan tewas dengan wajah berlumuran darah. Dan mengenai penyakitnya, yaitu stroke. Hal ini diperkuat karena seluruh otot Ranti saat itu mengeras. Antara satu dan yang lainnya menjadi saling tuduh. Maya menuduh bahwa di balik ini semua terdapat peran Mbah Uti dan Abah yang menginginkan harta Gonogini kepemilikan Evan. Namun Mbah Uti dan Abah menuduh Agung karena hanya Agunglah yang jarang di rumah dan sering lembur kerja dengan dasar sebagai pelajaran dari kesalahannya. Agung menuduh Badri karena hanya Badrilah orang terdekat Ranti, yaitu suaminya, yang menginginkan seluruh aset yang dimiliki Ranti. Tak jauh beda dengan tuduhan Maya kepada Mbah Uti dan Abah Salim. Mengapa kalian jadi saling menuduh? Ucap Badri. Jika yang dikatakan Mbah Uti benar, aku jamin Mbah Utilah dibalik penyebab kematian ini semua. Ucap Maya. Kurang ajar, beraninya kau menuduh mertuamu sendiri. Jelas Mbah Uti. Jika bukan, mengapa lemarinya penuh darah? Bukankah itu hal yang aneh? Tanya Maya. Darah? Tanya Abah. Subuh kemarin Mbah Uti berteriak kencang dan mendapati lemarinya penuh dengan darah. Aku yakin ada sesuatu yang aneh di lemari itu. Mbah Uti langsung masuk ke dalam kamarnya untuk mengambil sesuatu. Langkah Mbah Uti seperti langkah orang yang kesal karena selalu dituduh dengan tuduhan yang tidak ada faktanya. Lihatlah, aku menemukan ini di lemariku, ucap Mbah Uti sambil menunjukkan gelang emas milik Ranti. Gelang siapa itu, Mbah? Tanya Badri. Mana aku tahu, tapi aku yakin ada sesuatu di balik gelang ini, ucap Mbah Uti. Mbah Uti bersikeras untuk menjelaskan secara detail mengenai gelang itu. Tak lain dan tak bukan, gelang itu merupakan milik dari Ranti yang selalu digunakannya. Aku akan memanggil seseorang untuk menyelesaikan ini semua. Aku harap orang yang kumaksud adalah benar-benar bisa membantu keraguan kita semua. Jelas Badri. Seluruh keluarga sepakat
untuk mengikrarkan satu sama lain terhadap orang yang dimaksud Badri itu. Hari ke-26, Badri dan Agung mengunjungi ke suatu tempat yang diyakini sebagai penyelesai dari masalah ini. Tempat itu lumayan jauh dari rumahnya, dan akses perjalanan yang kurang memadai membuat Agung dan Badri harus sabar dalam menghadapi hal itu. Sebut saja orang yang ditemui oleh orang itu bernama Mbah Wanto. Badri sendiri mengenal Mbah Wanto karena namanya cukup tersohor dalam menghadapi segala permasalahan yang berbau gaib. Badri menyerahkan gelang yang diyakini milik istrinya, Ranti, yang telah meninggal dunia. Namun apa yang terjadi? Mbah Wanto mengatakan, "Gelang ini bukan milik istrimu." "Maksud Mbah?" "Ini adalah milik orang lain." "Maksudnya Mbah?" "Jika istrimu yang telah meninggal dipermainkan oleh orang lain, orang itu tidak menyukai keluargamu karena beberapa hal. Kemungkinan karena iri dan dengki, atau karena ada dendam yang belum terbalaskan." "Jelas Mbah Wanto. Lalu bagaimana untuk menyelesaikan ini semua Mbah?" "Bakar semua barang-barang istrimu di tempat yang berdekatan dengan awal ditemukan jasadnya. Lalu tunggu di hari ke-40 dan hari ke-100. Karena di hari itu, dia akan menampakkan kembali." "Jelas Mbah Wanto." "Baik Mbah." "Satu lagi, perhatikan anak-anak kalian. Karena yang diincar selanjutnya adalah anak-anak kalian." Agung dan Badri mengangguk paham. Mereka berdua pun berpamitan untuk pergi dan kembali ke rumah untuk melaksanakan tugasnya. Tepat di jam 10 malam, Agung, Badri, Mbah Uti, Maya, dan Abah serta Suci dan Evan berkumpul di dekat sumur sambil membawakan pakaian serta alat-alat kepemilikan Ranti. "Pesan dari Mbah Wanto, kita harus membakar seluruh barang-barang Ranti. Semoga dengan ini diharapkan Ranti bisa tenang," ucap Badri. "Amin," jawab serentak yang lainnya. Badri pun membakar seluruh barang-barang milik Ranti. Evan yang melihat pembakaran barang-barang milik ibunya tak kuasa menahan tangis. Hal ini membuatnya menambah kangen terhadap ibunya. "Evan," ucap Badri. "Pa, Mama bakal datang lagi kan?" "Iya sayang," senyum Badri. Semenjak dibakarnya seluruh barang-barang milik Ranti, tak ada satupun sesuatu yang meneror keluarganya. Evan dan Suci kembali bermain riang seperti biasanya. Keluarga itu kembali nyaman dan tentram, sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Mbah Wanto. Namun, ketika hari ke-40, sesuatu hal terjadi, tepatnya di tengah malam. Di dekat sumur terdengar suara rintihan tangisan minta tolong. Suaranya terdengar oleh seluruh anggota keluarga. Alhasil, seluruh anggota keluarga mendatangi tempat itu. "Pa, itu Mama," ucap Evan sambil menunjukkan tangannya ke arah sumur. Terlihat seorang wanita sedang terduduk membelakangi mereka sambil menangis. Maya langsung menutup mata Evan dan Suci agar keduanya tidak terngiang-ngiang dalam tidurnya. Badri secara perlahan mendekati sosok yang diyakini Ranti itu. Dia berucap, "Mah, udah pulang. Di sini Evan baik-baik aja kok," ucap Badri. Tangisan Ranti terhenti, berganti menjadi tawaan yang menakutkan. "Badri, mundur!" teriak Bauti. "Sing mateni awakku niki bakal tak pateni," ucap Ranti sambil tertawa. Badri langsung mundur dan menyuruh seluruh keluarganya untuk memasuki rumah. "Itu bukan Mama, Pa," ucap Evan. Badri hanya terdiam. "Badri, sebaiknya esok hari kita kunjungi Mbah Wanto lagi," ucap Agung. Suara tawaan disertai cekikikan Ranti menambah kencang. "Bawa semua anak-anak masuk kamar. Maya mana?" tanya Badri. "Maya?" Satu keluarga terkejut akan hilangnya Maya yang secara tiba-tiba. Kemudian dari arah kamar muncul suara eraman. Suara itu tak lain dan tak bukan adalah suara dari Maya yang sedang kesurupan. "Maya!" teriak Agung. Maya keluar dari arah pintu depan. Agung mengejarnya. Suci yang mengetahui orang tuanya sedang kacau hanya bisa menangis.
"Bah, tolong jaga anak-anak," ucap Badri. Badri menyusul Agung yang sedang mengejar Maya. Maya berlari menuju makam tempat Ranti dikubur. Lalu dia mengeruk kuburan Ranti dengan menggunakan tangannya. "Maya, apa yang kau lakukan?" teriak Agung sambil menahan tindakannya. "Gung!" teriak Badri yang melihat Agung sedang menahan Maya. "Mas, tolong tahan Maya. Dia ingin mengeruk kuburan Ranti," ucap Agung. Badri sebisa mungkin menahan tubuh Maya yang super kuat karena dikendalikan oleh sesuatu. "Mati, mati, mati, mati!" teriak Maya sambil tertawa. "Maya!" teriak Badri sambil memegang dahi Maya. "Ma, udah cukup, Ma." "Mati, mati, mati!" teriak Maya. Bersamaan dengan itu, Evan mengunjungi sumur. Dia masih mendapati pembakaran barang-barang ibunya. Entah apa yang dipikirkannya, Evan memberanikan diri untuk membuka tutup sumur yang terbuat dari papan kayu. Mama yang tenang ya," ucap Evan sambil mendorong tutup sumur itu. Seret, seret. Evan mengerahkan seluruh tenaganya. Sedikit demi sedikit sumur itu terbuka dan tercium bau anyir dari dalam sumur itu. Setelah sumur itu terbuka, sesuatu keluar dari dalam sumur. Sosok itu berwarna hitam dengan wajah yang tak beraturan serta di dadanya terdapat payudara yang menjulur hingga ke bawah paha. Sosok yang keluar dari sumur itu adalah Kelong Wewe. Evan mundur beberapa langkah dari sumur itu. Langkahnya amat berat. Dia tak tahu sosok apa yang berada di atas sumur yang baru saja dibukanya. Payudara sosok itu tampak bergoyang ke kanan dan kiri mengikuti pergerakannya. Shh. Sosok itu mengarahkan tangannya ke arah mulutnya sambil berucap, "Shh." Evan tidak sempat berteriak. Sosok itu telah merangkulnya terlebih dahulu dan menutup mulut Evan dengan payudaranya yang besar. Evan dengan sekejap dibawa kabur oleh sosok itu dari rumahnya. Evan diculik oleh Kalong Wewe yang keluar dari dalam sumur itu. Bukan hanya itu, semua tampak baik-baik saja. Artinya, kejadian itu sangat cepat hingga tak ada satupun orang yang mengetahuinya. Lain dengan Maya yang masih terus-menerus melawan kekangan yang dilakukan oleh Badri dan juga Agung. "Ma, sudah Ma," kata Badri. "Maya, hentikan." "Mati, mati, mati, mati." Maya terus-menerus melawan kekangan kedua pria itu. "Mati!" teriak Maya. Tanpa banyak lama, Badri memencet ibu jari Maya sembari membaca bacaan. Hal ini membuat Maya meronta kesakitan dan berteriak histeris. Beberapa menit kemudian, Maya pingsan karena energi gaib yang memasuki tubuh Maya telah keluar dari tubuhnya. Badri dan Agung bersyukur makhluk yang berada di dalam tubuh Maya telah keluar dari tubuhnya. "Kenapa Maya mengeruk kuburan Ranti?" tanya Agung. "Aku rasa ini bukan perbuatan Ranti. Akan tetapi ada sesuatu yang memainkan kita semua," ucap Badri. "Maksudmu ini kiriman?" tanya Agung. "Aku yakin itu pasti kiriman." Agung dan Badri mengangkat Maya menuju rumah. Namun hal yang tak pernah mereka ketahui benar-benar terjadi. Di dalam rumah, Mbah Uti dan Abah mencari setengah mati keberadaan Evan yang menghilang. "Evan kemana?" tanya Abah. "Tadi ada di kamar," jawab Mbah Uti. "Tapi hanya Suci saja yang berada di tempat itu." "Jangan-jangan sumur itu!" Abah dan Mbah Uti langsung berlari menuju sumur, tempat di mana pembakaran barang-barang Ranti dileburkan dengan api. "Bah, tutup sumurnya! Sumurnya terbuka!" ucap Mbah Uti. Abah langsung berlari menuju sumur itu. Dia mendapati tutup sumur yang terletak begitu saja di dekat sumur. Mbah Uti menutup mulutnya dengan kedua tangannya. Hal yang tidak diinginkannya benar-benar terjadi. Selama ini Mbah Uti menutup-nutupi sebuah fakta bahwa di dalam sumur itu terdapat Kalong Wewe yang telah lama bersemayam di dalamnya. "Bah, di mana Evan?" Evan tidak ada di dalam sumur. Kemana dia? Apakah Evan yang membuka sumur ini? Tanya Abah. Jika Evan benar-benar membuka itu, mungkin dia telah mengeluarkan sosok itu, ucap Bauti. Sosok itu? Sosok yang membunuh Ranti, Kalong Wewe. Kenapa kamu tidak memberitahu ini sejak awal? Kenapa? Teriak Abah kepada Mbak Uti. Aku takut. Sosok itu merupakan sosok yang mengerikan.
Dia telah meneror kami berhari-hari lamanya. Bahkan semenjak kematian Ranti, sosok itu masih mencari korban. Jelas Mbak Uti. Evan, cucuku, tangis Abah. Mbak Uti mendekati sumur itu. Dia mendapati sebuah beberapa helai rambut di sekitaran sumur yang mengarahkan kepada suatu tempat. Evan masih bisa diselamatkan, ucap Mbak Uti. Maksudnya, sosok itu tidak jauh dari sini. Dia berada dekat dari sini, ucap Mbak Uti. Badri dan Agung mendatangi rumah. Mereka mendapati suasana rumah telah kosong. Bah, Abah, Evan, Suci, ucap Badri. Agung meletakkan Maya di kamarnya, sedangkan Badri langsung menuju kamar Evan. Ternyata yang dia dapati hanyalah Suci yang sedang tertidur. Evan, kamu di mana, Nak? Teriak Badri. Agung yang mendengar teriakan itu langsung keluar dari kamarnya. Ada apa, Mas? Evan tidak ada. Kok bisa? Abah sama Mbak Uti mana? Agung menggeleng-gelengkan kepalanya. Evan! Badri seperti kesetanan. Dia mengecek seluruh kamar, gudang untuk mencari keberadaan Evan. Namun Badri mendapati sebuah percakapan mengenai Evan. Kita harus selamatkan Evan, ucap Mbak Uti. Selamatkan Evan? Tanya Badri. Badri, ucap Abah dengan iri. Evan kemana, Bah? Teriak Badri. Tenang dulu, tenang, ucap Mbak Uti. Bagaimana aku bisa tenang? Ranti telah meninggal. Lalu sekarang Evan tidak ada di rumah. Apakah kalian pernah merasakan apa yang aku rasakan? Teriak Badri. Evan dibawa kalong wewe, ucap Mbak Uti. Kalong wewe? Iya, di sumur ini terdapat kalong wewe. Maafkan Mbah yang baru cerita, ucap Mbak Uti. Astagfirullah, Evan. Air mata Badri berjatuhan ketika mengetahui Evan diculik kalong wewe. Evan masih bisa diselamatkan. Kita harus cepat mengatasinya, ucap Abah. Bagaimana, Bah? Ini sudah hampir pagi. Apakah masih sempat? Tanya Badri. Masih bisa. Aku yang akan menuju tempat Evan, ucap Mbak Uti. Maksudnya? Aku akan masuk ke dalam sarang kalong wewe itu. Karena inilah salah satunya cara agar Evan bisa kembali, ucap Mbak Uti. Caranya bagaimana? Tanya Badri. Mbak Uti mengajak Badri menuju kamarnya, diikuti oleh Abah. Mereka bersiap untuk mengambil Evan kembali. Setelah berada di kamarnya, Mbak Uti menjelaskan mengenai maksudnya membawa ke kamarnya. Kalong wewe itu masih berada di sekitaran perkebunan dekat sini. Kalian berdua ajaklah seluruh warga untuk menabuh peralatan dapur sembari memanggil nama Evan, ucap Mbak Uti. Agung mana? Dia sedang menjaga istrinya serta Suci. Bagus, Agung bertugas menjaga rumah ini, ucap Mbak Uti. Lalu, apa tugas Mbak Uti? Tanya Badri. Aku akan menuju ke tempatnya lewat perjalanan batin. Aku akan bertelanjang di hadapannya. Bertelanjang? Tanya Badri. Iya, bersamaan dengan kalian menabuh itu, aku akan bertelanjang di hadapan kalong wewe itu. Sebelum waktunya Evan dimandikan dan diberi makan oleh kalong wewe itu, kita harus cepatnya untuk menyelamatkan Evan, jelas Mbak Uti. Dengan begitu Evan akan selamat? Tanya Badri. Perkiraan ada 3 kemungkinan. Pertama, Evan akan mati. Kedua, jika selamat dia akan bisu. Hal ini disebabkan Evan memakan makanan yang diberikan kalong wewe itu. Ketiga, Evan akan sakit dengan waktu yang lama, ucap Mbak Uti. Astagfirullah. Cepat, kita harus bergerak sekarang sebelum Evan dimandikan dan diberi makan, ucap Mbak Uti. Abah dan Badri keluar rumah untuk mengerahkan warga agar membantunya menemukan Evan. Sedangkan Mbak Uti, tugas beratnya adalah dia harus melakukan perjalanan batin menuju tempat kalong wewe itu. Perjalanan batin yang sangat berbahaya. Jika gagal resikonya adalah kematian. Hari ke-41, jam 1 pagi, Badri serta Abah mengerahkan warga untuk membawa peralatan dapur untuk mengelilingi kampung serta perkebunan yang berada di dekat rumahnya. Sedangkan Mbak Uti, dia telah siap melakukan perjalanan batin. Jiwanya telah keluar dari raganya. Dan di bagian ini,
Penulis Mas Wira menjelaskan mengenai perjalanan Mbah Uti ketika melakukan perjalanan batin. Perspektif dari Mbah Uti. Mbah Uti mulai melakukan perjalanan. Dia melewati kamarnya serta bersiap untuk meninggalkan rumahnya. Mbah Uti benar-benar tengah telanjang bulat. Tak ada satu kain pun yang menutupi tubuhnya. Untuk catatan ya, perjalanan batin itu bukan perjalanan raga. Artinya raganya utuh dengan baju. Dia melewati beberapa sosok di hadapan rumahnya. Dia melihat banyak sekali sosok yang bertengger di atas rumahnya. Dimulai dari kuntilanak, bahkan pocong sekalipun. Namun mereka semua hanya memandangi kelakuan aneh dari Mbah Uti. Awalnya Mbah Uti merasa merinding. Namun karena ini demi cucunya, Mbah Uti bersikeras untuk menyelesaikan tugasnya. Mbah Uti berjalan mengitari setiap rumah. Dia memperhatikan satu demi satu rumah warga. Bersamaan dengan itu, Mbah Uti mendengar suara pukulan alat-alat dapur yang benar-benar membuatnya harus cepat menemukan keberadaan Evan. Kali ini Mbah Uti sudah berada di pemakaman. Dia mendapati banyak sosok yang bertengger di pohon kamboja. Mata Mbah Uti terkejut ketika mendapati sosok Kalong Wewe sedang bertengger di pohon kamboja dekat makam Ranti. "Evan," ucap Mbah Uti. Evan sedang dipaksa untuk diberi makan. Mbah Uti langsung berlari mendekati Kalong Wewe itu dan menggerak-gerakkan tubuhnya. Sesekali dia menungging untuk menggagalkan rencana Kalong Wewe itu. Kalong Wewe itu memperhatikan pergerakan Mbah Uti. Mbah Uti tampak menikmati pergerakannya. Sesekali dia menari dan melenggak-lenggokkan tubuhnya. Bunyi-bunyian yang dihasilkan dari peralatan rumah itu membuat Kalong Wewe terpedaya dan menjatuhkan Evan. Dengan seketika, makanan yang diberikan Kalong Wewe itu gagal dimakan oleh Evan. Mbah Uti langsung membawa tubuh Evan yang merupakan jiwanya menuju rumah. Dia menghindari pergerakan dari Kalong Wewe itu untuk mengejarnya. Beberapa sosok yang mendapati pergerakan Mbah Uti menjadi lebih penasaran. Banyak sosok yang turun dari tempat asalnya. Mereka yang bertengger di pohon kamboja secara satu persatu menuruni tempatnya dan mendekati Mbah Uti. Jangan mendekat," ucap Mbah Uti sambil mengangkat Evan. Tubuh Evan sudah basah kuyup. Itu artinya Evan sudah diajak jalan-jalan keliling kampung dan dimandikan di sungai. Hal ini membuat Mbah Uti khawatir jika nantinya Evan akan sakit dengan waktu yang sangat lama. Mbah Uti langsung menggendong tubuh Evan dengan langkahnya sedikit berlari untuk mempercepat membawa jiwa Evan menuju rumah dan kembali lagi di dalam rumah. Tabu-tabuan yang disebabkan oleh peralatan dapur itu terus-menerus bergema. Mbah Uti bersyukur Badri dan Abah menjalankan tugasnya dengan baik. Mbah Uti pun sampai di rumah. Dia harus cepat kembali ke dalam raganya sebelum tabu-tabuan itu berhenti. Karena jika tabu-tabuan itu berhenti, Kalong Wewe itu akan menuju ke tempatnya dengan cepat. Begitu Mbah Uti berhasil memasuki raganya kembali, dia berhasil membawa Evan ke tempat semula. Evan ditemukan telah berada di kamarnya. Bersamaan dengan itu juga, tiba-tiba bunyi-bunyian itu berhenti. Mbah Uti merasa ada sesuatu yang menjanggal. Dia pun menengok ke belakang rumahnya untuk mengecek keberadaan sumur yang masih terbuka. Tiba-tiba dari dalam sumur itu muncul Kalong Wewe yang kedua. Tangannya penuh dengan bulu yang amat lebat. Begitu juga dengan payudaranya yang menggantung ke kanan dan kiri. Hal ini membuat bulu kuduk Mbah Uti bergidik. Dia pun segera berlari menuju kamar Evan dan mendapati Evan yang masih terbujur kaku di dalam kamar. Mbah Uti langsung menggotong tubuh Evan untuk disembunyikan di bawah tempat tidurnya sambil menutupi mulutnya. Langkah Kalong Wewe itu dirasakannya karena tabrakan energi yang benar-benar sangat kuat. Sesekali Kalong Wewe itu berteriak-teriak seperti teriakan hewan yang sedang kehilangan sesuatu. Suaranya melengking, namun membuat seluruh tubuh Mbah Uti merinding. Di dalam hati Mbah Uti membaca bacaan sebisanya. Dia ingat akan satu hal, pikirannya tak boleh kosong. Begitu juga jika Kalong Wewe itu berpapasan langsung dengan wajahnya, dia tak boleh bergerak sedikit pun. Kedatangan Kalong Wewe ini diawali dengan bau pandan yang sangat menyengat aromanya.
Sesekali aroma itu menusuk hidung Mbak Uti yang sudah berusia lanjut. Masing-masing tangannya masih menutupi mulutnya dan mulut Evan. Krak. Suara pintu terbuka dengan sendirinya. Mbak Uti merasakan energi kuat yang masuk ke dalam kamar Evan. Mbak Uti melihat dengan mata kepalanya sendiri tubuh dari kalong wewe itu yang sangat besar, dengan kaki yang penuh bulu dan berwarna hitam seperti kaki serigala. Kalong wewe itu terus-menerus mengeluarkan suaranya dengan maksud agar Mbak Uti keluar dari tempat persembunyiannya. Tak disadari oleh Mbak Uti, wajah dari kalong wewe itu telah berada di hadapannya. Shh. Kalong wewe itu menarik secara perlahan tubuh Evan. Namun Mbak Uti menahannya agar Evan tidak diculik lagi oleh kalong wewe itu. Wajah kalong wewe itu mengeram seperti orang marah. Ekspresinya seketika berubah. Kedua tangannya menarik tubuh Evan kembali. Namun Mbak Uti menariknya kembali sembari menahan tubuh Evan. Beberapa kali mereka saling tarik-menarik tubuh Evan yang sudah melemah. Puncaknya, ketika kalong wewe itu menarik dengan sekuat tenaga, namun oleh Mbak Uti, tubuh Evan masih bisa ditahan dan kalong wewe itu gagal menarik tubuh Evan. Karena sudah cukup kesal, bersamaan dengan itu, suara ayam berkokok bermunculan. Kalong wewe itu mundur secara perlahan sambil menatap kesal wajah Mbak Uti. Rencana kalong wewe untuk mengambil tubuh Evan berhasil digagalkan oleh Mbak Uti yang bersikeras melindungi cucunya. Evan berhasil diselamatkan, namun sebagai gantinya, Evan menjadi sakit karena berhasil dimandikan oleh kalong wewe itu. Tubuhnya panas dengan bibir yang sudah sangat pucat. Mbak Uti menangis jadi-jadinya ketika mendapati cucunya menjadi korban penculikan dari kalong wewe itu. Bersambung, nantikan kelanjutannya hanya di Tony FS. Terima kasih teman-teman sudah menyimak kisah ini di sini. Saya pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin.